请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承运上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示。Selamat malam, Sesiong Sece semua. Selamat malam, Sece. Ya, selamat malam Nelly Sece.感恩ya sudah bersedia menemani saya malam ini ya. Sama-sama kita, Sece. Iya. Kita kangen juga ya kepada seluruh tim Simpasiang yang terus-menerus ya mempersiapkan materi untuk berbagi sharing Simpasiang setiap hari gitu. Kangen juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dan meluangkan waktu untuk mengikuti sharing Simpasiang hari ini. Kangen kami berdua diberi kesempatan ya untuk menjadi moderator. Perkenalkan, saya Valentina dari Pekanbaru dan hari ini ditemani Nelly Tandi Sece dari Medan. Malam Nelly Sece. Malam Sece, Sesiong Sece, selamat malam. Suara saya jelas tidak ya Sece? Jelas Sece, suara saya bagaimana? Jelas Sece. Kalau Ya. begitu kita mulai saja ya Sece. Ya, mari. Ya, kita mulai ya. Terlebih dahulu ya, mari kita sama-sama bersikap anjali. Kita mulai dengan doa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来
bebas dari bencana. Baik, Sesyong Sece, tadi kita telah sama-sama kembali mendengar Master membabarkan Sutra Teratai yang menakjubkan bab ke-17 perbedaan jasa kebajikan episode 1564 mengenai benar-benar tercerahkan dan terang mampu melahirkan segala dharma. Catatan tangan. Sifat hakiki adalah murni dan jernih sempurna. Batin menakjubkan sebagai hakikat untuk bersandar. Tahagata Garba adalah sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki. Tidak dapat dinodai oleh delusi dari kegelapan batin. Dengan kebijaksanaan yang murni tanpa noda, batin dalam kondisi hening dan jernih, benar-benar tercerahkan dan terang, mampu melahirkan segala dharma. Inilah satu urusan besar. Nah, Sesyong Sece, sering kita mendengar dan kita mengetahui bahwa setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudayaan. Namun sifat hakiki kebudayaan itu seperti apa? Apakah sifat hakiki kebudayaan kita sudah jernih dan murni? Hari ini Master menjelaskan kepada kita dengan jelas bagaimana kita bisa kembali kepada sifat hakiki kebudayaan kita yang jernih dan murni. Mari kita dengar, menyimak penjelasan berikutnya ya. Poin pertama, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Sifat hakiki kebudayaan setiap orang adalah murni dan jernih, tidak ternodai. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menggunakan sifat hakiki untuk melihat arah kita dengan jelas. Begitu kita melihat arah kita dengan jelas, kita tidak akan pernah menyimpang dalam urusan dengan orang, masalah, dan hal-hal. Ketika kita menghadapi kerisauan, selama itu adalah hal yang benar, kita harus melakukannya. Setelah berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Ketika semua orang, masalah, dan prinsip kebenaran selaras, barulah kita dapat perlahan-lahan mencapai kejernihan yang sempurna. Nah, bagaimana supaya kita bisa kembali ke sifat kebudayaan kita yang murni dan jernih ini? Pertama, kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal yang benar kita harus kinci bertahan untuk melakukan walaupun kita menghadapi berbagai rintangan, halangan, kita harus terus maju ke depan, jangan mundur. Kemudian dalam menghadapi orang, masalah, kita juga harus selaras ya. Karena setiap orang mempunyai pendapat, pandangan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menghadapi mereka? Tentunya kita harus melatih diri. Ya, membina diri kita, menjaga batin kita tetap murni. Dengan batin yang murni, hati yang murni, kita tidak akan melukai diri kita sendiri. Dengan berlapang dada, kita tidak akan melukai orang lain ya. Jadi dengan demikian kita bisa berhubungan dengan orang dan menyelesaikan masalah dengan selaras. Apabila kita tidak ada masalah dengan orang lain, tentu pikiran kita tidak akan kacau. Pikiran kita tidak akan penuh kerisauan. Dengan demikian kita bisa perlahan-lahan mencapai kejernihan yang sempurna. Oke, next lanjut. Nelly Sece. Mic-nya Sece. Oke, kanan Sece. Saya lanjutkan intisari kedua. Setelah menemukan prinsip kebenaran,
Kita semua akan bersandar padanya. Ini adalah arah kita. Kebenaran sejati ini adalah arah kita. Sifat hakiki kita yang demikian adanya. Tathagata Garba adalah sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki. Apa yang sudah kita lakukan di masa lampau dan masa sekarang ini, bukankah ada di dalam gudang ini? Karena sifat hakiki kita terus-menerus tiada henti mengakumulasi ingatan dan arah kita, menyebabkan semakin banyaknya sebab dan akibat. Jalan semakin dibuka semakin panjang. Ini semua ada dalam gudang mestika Tathagata. Sesyong Sece, seperti yang telah kita dengar pembabaran dari Master tadi, bahwasanya manusia sebagai manusia, kita tidak luput dari kerisauan dan masih ada kegelapan batin. Penderitaan itu muncul awalnya dari kerisauan. Lalu kita sadari masalah yang muncul dan jangan terikat, biarkanlah berlalu dengan membasuh batin kita dengan dharma secara bertahap. Kita akan mendekati kejernihan sempurna. Setelah menemukan prinsip kebenaran, itu adalah arah kita. Selanjutnya, Sucie, silakan. Oke, next poin ketiga. Sifat hakiki kita tiada delusi ataupun kegelapan batin yang bisa menodai kita. Dengan membina diri, kita sudah mencapai kebijaksanaan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan kita memahami dengan jelas apa yang mesti dan tidak boleh dilakukan. Ketika menyelesaikan suatu hal, kita mesti bisa melihat dengan jelas konflik antar sesama. Sehingga ketika kerisauan dan kegelapan batin datang, kita bisa meningkatkan kewaspadaan, memilih hal yang benar dan melakukan hal yang benar. Setelah kita mencapai ini, kerisauan dan kegelapan batin kita akan terhapuskan. Ini adalah makna tidak dapat dinodai oleh delusi dari kegelapan batin. Nah, tentunya untuk mencapai itu kita harus membina diri. Membina diri adalah menghapus kekotoran batin kita, memperbaiki sifat dan tabiat buruk kita. Ya, tentunya kita juga membutuhkan air dharma. Dengan air dharma akan membersihkan kekotoran batin kita. Nah, ketika kita terjun ke masyarakat, kita tidak akan terpengaruh. Sehingga batin kita akan tetap jernih, murni, tidak ternodai oleh delusi. Oke, next saja. Oke, intisari keempat, setelah selesai melakukan sesuatu, buah dari tindakan kita akan tetap ada. Kebijaksanaan kita terus tumbuh, segala hal baik yang kita lakukan akan menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Pengalaman kita akan menambah kebijaksanaan kita. Kita harus menegakkan kebijaksanaan kita dan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita harus mempunyai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Tidak peduli apa takdir mereka, yang kita punya adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kita sudah membersihkan pikiran kita, jadi kita sepenuhnya sudah jernih. Dengan kebijaksanaan yang murni tanpa noda, batin dalam kondisi hening dan jernih, benar-benar tercerahkan dan terang, yaitu sifat hakiki adalah murni dan jernih. Kondisi luar apapun tidak akan mempengaruhi kita. Walaupun kita berada di dunia manusia demi urusan duniawi, meskipun di dunia ini terdapat halangan, kita juga harus mengetahui cara menghilangkan ketidaktahuan. Dalam era modern sekarang,
Diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Dalam bencana benar, kita harus menggunakan kebijaksanaan yang besar. Valentina Setie, seperti yang kita dengar dari penjelasan Master tadi ya, bahwasanya Master ada menceritakan tentang pembangunan perumahan cinta kasih yang dalam waktu 88 hari selesai 700 sampai 800 rumah. Sangat luar biasa ya Setie. Nah, inilah kebijaksanaan Master yang bisa membedakan mana yang harus diutamakan dahulu. Jadi, Sesyong Setie, kita sebagai murid Master, kita diajarkan Dharma, kita mendengar setiap hari, kita mendengarkan Dharma dari Master, kita juga mudah-mudahan kita juga bisa menambah kebijaksanaan kita dari hari ke hari. Oke, Setie, next selanjutnya. Poin kelima, sifat dari hakiki yang demikian adanya adalah hakiki bagi kita semua. Jadi kita harus mencarinya dengan bersungguh hati. Memahami sifat dari hakiki yang demikian adanya. Sifat ini melekat pada kita semua. Jadi sifat absolut yang sejati yang dilihat. Inilah prinsip-prinsip yang sejati. Ketika sifat dari prinsip-prinsip tersebut nyata, kita akan bebas dari segala hayalan semu. Saat kita menerapkan prinsip-prinsip di tengah orang-orang, kita harus menemukan jalan untuk mempraktekkannya di tengah orang-orang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tanpa membiarkan orang atau masalah menodai batin kita. Ini membutuhkan kita untuk bebas dari segala hayalan semu. Kita harus mencari kebenaran dan memikirkan semuanya dengan jelas untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengatasi kesulitan. Saat kita mengatasi kesulitan dan lakukan apa yang harus kita lakukan, kita secara alami akan memberi manfaat bagi makhluk hidup. Sorry, ada telepon masuk. Sesyong Setie ya, sebentar saya mungkin Nelly Setie bisa lanjutkan sebentar, saya angkat telepon. Boleh. Sesyong Setie. Boleh, Setie. Ya, untuk intisari kelima ini dijelaskan bahwasanya kita di sini ya, menodai batin kita ini membutuhkan kita untuk bebas dari segala hayalan semu. Sesyong Setie, kita harus bisa membedakan apa yang hanya hayalan atau kebenaran hakiki. Apa yang telah dilakukan di masa lalu dan sekarang, itu semuanya tersimpan dalam gudang mestika Tathagata ya, tersimpan dalam alam bawah sadar kita juga, dan tidak dapat dinodai oleh delusi dan kegelapan batin. Jadi kita harus selalu melakukan hal yang benar, terus maju ke arah yang benar. Next, Sesyong. Naskah Sutra. Ketika Buddha membabarkan kalau para bodhisattva mahasatwa ini memperoleh manfaat-manfaat besar dari Dharma. Dari atas langit turun hujan bunga Mandarava dan bunga Maha Mandarava, menaburi para Buddha yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon permata berjumlah miliaran koti tiada terhingga. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Next Sesyong. Intisari ke-6. Ketika Buddha menjelaskan kalau para bodhisattva selama kalpa yang panjang telah menegakkan Dharma dan memberi manfaat pada semua makhluk, Buddha menunjukkan makna tiada terbatas dan tiada terhitung.
Bodhisatwa yang jumlahnya bagaikan butiran pasir di Sungai Gangga, bodhisatwa ini menggunakan waktu yang panjang memberikan manfaat pada makhluk hidup pada setiap kehidupannya. Jika dibedakan, maka kebajikan ini mencapai bumi pertama, kedua, 3, 4, 5, hingga bumi ke-6. Buddha telah menjelaskannya secara terperinci. Anda semua telah memperoleh manfaatnya, sehingga dari atas langit turun hujan bebungaan yang harum sebagai persembahan pada 3 Buddha dan para hadirin. Tubuh Dharma, tubuh balasan, dan tubuh perubahan adalah 3 Buddha. Seluruh Dharma yang dibabarkan Buddha berjumlah sangat banyak sehingga bodhisatwa memperoleh manfaat Dharma. Seluruh pembinaan diri dan pencapaian mereka, manfaat dari telah mencapai tahap bodhisatwa, semua orang sangat bersukacita. Sisyong Sechie, tadi kita dengarkan bahwasanya Master menjelaskan ada di sebuah persamuhan yang dihadiri oleh banyak bodhisatwa yang setelah mendengarkan Dharma merasa sangat bersukacita. Nah, kita di dunia sekarang sebagai umat awam, kita mendengarkan Dharma juga sangat bersukacita. Di sini dibahas bahwasanya ada hujan bebungaan. Nah, apa itu hujan bebungaan? Mungkin masih ingat ya, Sisyong Sechie. Hujan bebungaan itu adalah bunga-bunga yang ditaburkan oleh para dewa yang mendengar pembabaran Dharma yang sangat bersukacita sebagai persembahan pada 3 Buddha dan para hadirin. Sisyong Sechie, semakin banyak kita lakukan dalam Dharma, maka kita akan semakin bersukacita. Semakin banyak kita mendengar Dharma, semakin tercerahkan. Bagaikan bunga mekar dari batin kita masing-masing. Silakan, Valentina Sechie. Oke, kita lanjut. Naskah Sutra juga menaburkannya pada Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna yang telah lama parinirwana. Keduanya duduk pada singgah sana singa di dalam stupa 7 permata. Juga menaburi seluruh bodhisatwa agung beserta 4 kelompok murid. Poin ke-7, menaburkan bunga merupakan sebuah kondisi. Karena Buddha membabarkan Dharma, semua orang mendengarkan dengan sangat bersukacita. Setiap orang penuh sukacita dalam Dharma. Kondisi tersebut sangatlah indah. Yang mendengarkan merasa sukacita, hati penuh kebahagiaan. Seperti perumpamaan bunga yang bertebaran dari langit. Harus mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan harus ada kesan batin. Dengan adanya kesan harus dipraktekkan dalam kehidupan. Sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati. Jadi menaburkan bunga di sini adalah sebuah perumpamaan ya. Bahwa ketika Sang Buddha membabarkan Dharma, kita mendengarkan Master membabarkan Dharma, ataupun kita mendengarkan sharing dari Sisyong Sechie, kita turut bersukacita dan sangat bahagia ya. Jadi itulah kondisi batin kita ya. Jadi apabila Sisyong Sechie mempunyai kesan batin, Sisyong Sechie boleh sharing kepada kita dan kita juga harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti tadi pagi kita semua mengikuti ya, mungkin kita yang ada gathering komite dan kita semua juga sangat bersukacita ya mendengar sharing dari Sisyong Sechie semuanya. Demikian ya sharing dari kami bersama Nelly Sechie ya.
Jadi berikutnya kita beri kesempatan kepada Susyong Sece untuk berbagi sharing apa kesan batin yang Susyong Sece dapatkan dari ceramah Master hari ini. Nah, Nelly Sece ini, Viviliang Sece sudah resen, kita beri kesempatan ke Viviliang Sece dulu ya. Boleh Sece, silakan Viviliang Sece. Oke, Kang Eun Susyong Sece. Sunrise, Kang Eun Susyong Sece, Kang Eun Valentina, dan Nelly Sece. Naskah Sutra yang pertama. Ketika Buddha membabarkan kalau para bodhisattva mahasatwa ini memperoleh manfaat-manfaat besar dari Dharma, dari atas langit turun hujan bunga Mandarava dan bunga Maha Mandarava menaburi para Buddha yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon permata berjumlah miliaran koti yang tiada terhingga. Para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya ini memperoleh kemajuan dan manfaat besar dalam Dharma menakjubkan dari Buddha. Bunga Mandarava itu adalah bunga yang menyenangkan, terbagi atas bunga Mandarava putih yang kecil dan besar. Dikarenakan para dewa bersukacita dalam mendengarkan Dharma, sehingga menurunkan hujan bunga dari langit. Pada saat bersamaan menaburkan bunga juga sebagai persembahan untuk para Buddha belahan raga yang duduk di bawah pohon permata pada 10 penjuru. Setelah para hadirin dalam persamuan mendengarkan Dharma yang mendalam dan menjangkau jauh, mereka memperoleh manfaat besar. Oleh sebab itu memberikan berbagai persembahan. Ketika Buddha menjelaskan kalau para bodhisattva selama kalpa yang panjang telah menegakkan Dharma dan memberi manfaat pada semua makhluk, sehingga Buddha membedakan jasa kebajikan yang diperoleh. Dari atas langit turun hujan bebungaan yang harum sebagai persembahan pada 3 Buddha dan para hadirin. Dan naskah sutra yang kedua juga menaburkannya pada Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutarakna yang telah lama parinirvana. Keduanya duduk pada singgasana singa di dalam stupa 7 permata, juga menaburi seluruh bodhisattva agung beserta 4 kelompok murid. Di dalam stupa Buddha Prabhutaratna itu juga terdapat Buddha Prabhutarakna yang berbagi tempat duduk dengan Buddha Sakyamuni, yaitu penemu ajaran di tanah ini, dan di dalam stupa permata keduanya sama-sama memberi kesaksian pada Dharma. Para bodhisattva dari dunia lain yang hadir dalam persamuan di tanah ini, serta seluruh hadirin lainnya yang mendengarkan Dharma. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan kebijaksanaan yang murni tanpa noda, batin bisa menjadi hening dan jernih, dan juga akan tercerahkan dan mampu melahirkan segala dharma. Jadi kita harus selalu kembali pada sifat hakiki kita yang murni, sehingga juga adalah Tathagata Garbha itu adalah sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki dan tak dapat dinodai oleh delusi dari kegelapan batin. Kang Eun Susyong Sece. Cảm ơn Viviliang Sece. Ya, Cảm ơn atas rekapannya Sece. Susyong Sece. Apakah ada yang ingin sharing lagi? Silakan Susyong Sece. Kan ya, Viviliang Sece ya, Cincing ya, setiap hari membaca kembali naskah sutra buat kita dengar. Memang Dharma ini harus kita
sering-sering mendengar ulang ya. Seperti penjelasan Master tadi mengenai sifat hakiki ya, itu sampai 5 poin ya. Karena betul-betul saya juga ingin betul-betul mencoba untuk memahaminya. Sifat hakiki itu sebenarnya seperti apa? Karena kita sering mendengar ya Sesyang Sece. Bahkan pada saat Sang Buddha tercerahkan, pertama kali yang Sang Buddha sadarkan bahwa semua makhluk hidup mempunyai batin yang setara dengan Sang Buddha. Nah, untuk mengungkapkannya itu, Sang Buddha aja membutuhkan waktu 40-an tahun membabarkan Dharma. Karena kita makhluk awam mungkin sifat hakiki kita itu tertutup oleh kekotoran batin. Sebenarnya sifat hakiki kita itu sudah ada. Nah, bagaimana kita ingin memunculkan kembali sifat hakiki kebudayaan kita ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh mencari, tapi yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus membersihkan kekotoran batin kita supaya batin kita itu bisa jernih dan murni ya. Jadi memang mudah ya mengatakannya, tapi untuk pelaksanaannya mungkin susah ya. Bagaimana kita bisa menjaga batin kita bisa tetap tenang, jernih, murni, apalagi tiba-tiba menghadapi suatu kondisi atau masalah, terus kita bisa menjaga kondisi batin kita tetap tenang dan jernih. Nah, seperti barusan tadi ada telepon masuk, ternyata ada kabar bahwa anak saya kesenggol. Jadi memang agak gimana gitu, tapi tetap berusaha untuk tenang. Ternyata kondisinya baik-baik saja, sehingga saya pun bisa bertenang dan melanjutkannya. Dan, Ya, semoga anak Secie baik-baik saja ya. Secie mendapatkan perawatan medis yang ini ya. tidak sampai Oke. seperti Oh. itu, mungkin cuma lecet. Ya. Mobilnya saja yang lecet, kesenggol. Iya. Semoga Karena masih mamanya ada ini baik. ya. Iya, mamanya sering memupuk karma baik. Ya, semoga lah karma Iya. baik masih melindungi kita semua dan dijauhi dari yang tidak marah bahaya dan bencana. Iya, Hamitofo. Ayo, Sesyang Sece. Ya, Sesyang Silakan. Secie. Silakan Sesyang Secie. Atau kita lanjut kuis saja, gimana Nelly Sece? Boleh, Supaya tidak Secie. terlalu malam ya. Iya. Sesyong, silakan kuis. Ya. Oh ya, ini ada pemberitahuan Sesyong Secie, jangan lupa absensi. Isi absensinya ya. Jadi masih ada 84 peserta ya. Ayo Sesyong Secie semua ya, siap-siap untuk menjawab soal ya. Nah, hari ini ada kuis ya. Kita minta penjelasan dari Tina Secie ya mengenai apa nih? Ini hari ini ada hadiah kuis berhadiah nih untuk menjalin jodoh baik sama Sesyong Secie semua. Silakan Tina Secie. Halo Tina Secie, malam. Apakah Tina Secie ada hadir di Zoom? Host? Atau kita bacakan saja? Boleh, Secie. Nah, mengenai hadiah souvenir malam ini ya, didonasikan oleh Indrawati Secie ya, untuk mendukung sahabat Ta'ai. Ya, jadi dengan adanya Ta'ai TV ya bisa menjernihkan hati manusia ya. Jadi benar-benar ya Kong Uliang ya. Karena saya bisa mengenal Cuci juga dari Ta'ai TV ya. Jadi kita semua harus mendukung Ta'ai TV. Mengenai hadiah bisa untuk pemenang Medan bisa menghubungi Lina Lumbini Secie ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya dengan kuis hari ini. Nah, kuis
Soal pertama dari Master bercerita Raja Asoka dan Sramana Nerah Cilik. Pada awalnya Raja Asoka ketika bertemu dengan Samanera Cilik ingin memberikan hormat sujud, tetapi ia mengurungkan niatnya. Mengapa? A. Karena ia tidak bisa turun dari keretanya. B. Karena ia tidak leluasa bersujud. C. Karena ia dilarang oleh para menterinya. D. Karena Samanera Cilik tidak ingin menerima hormat sujud pada Raja Asoka. E. Karena Raja Asoka tidak bisa melepaskan keakuan pada dirinya sebagai Sebagai seorang raja di hadapan para menterinya. Sorry, ketutup. Iya. Jawaban yang benar sudah close ya. Jawaban yang benar adalah karena Raja Asoka tidak bisa melepaskan keakuan pada dirinya sebagai seorang raja di hadapan para menterinya. Ya, jadi yang setia, jangan kita meremehkan anak kecil ya. Jadi kita di sini Master mengajarkan kita harus memandang semua orang adalah setara. Baik itu orang tua, baik itu anak-anak, karena semuanya adalah calon Buddha. Jadi semuanya haruslah kita hormati dan hargai. Oke, next soal berikutnya. Diambil dari Master bercerita mengubah jalinan jodoh buruk menjadi baik. Apa pesan dari cerita mengubah jalinan jodoh buruk menjadi baik? A. Terhadap siapapun kita harus menggunakan pandangan penuh cinta kasih dan welas asih yang setara. B. Tak peduli bagaimana perlakukan orang kepada kita, kita selalu berharap dapat berkesempatan untuk membimbing mereka. C. Kita hendaknya memanfaatkan kehidupan kita untuk berbuat baik, menciptakan berkah, serta menjalin jodoh baik dengan sesama. D. Jawaban A, B, C benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Ayo sesam suci. Wah, sudah di-close dan jawaban yang benar. Semua jawaban A, B, C, dan benar ya. Jadi kita di sini bukan hanya berbuat kebajikan ya. Jadi paling penting di sini adalah kita harus menjalin jodoh baik dengan semua orang ya. Terhadap siapapun dengan tabiat yang seperti apa, kita harus tetap menjaga kondisi batin kita, jangan sampai kita terpancing emosinya. Oke, selanjutnya soal nomor 3 diambil dari kisah si penyu dan si pedagang. Perasaan apa yang dibutuhkan agar dapat membuat kita merasa bersyukur? A. Cinta uang dan welas asih. B. Cita-cita dan belas kasihan. C. Cinta kasih dan rendah diri. D. Melihat kesusahan orang lain dan membandingkannya. E. Cinta kasih dan welas asih. Ayo, sesang suci. Close, jawaban yang benar adalah dengan cinta kasih dan welas asih, kita bisa membangkitkan perasaan bersyukur. Ya, jadi bersyukur seperti air ya, harus setiap hari bersyukur. Oke, soal selanjutnya, gajah yang ketakutan, diambil dari gajah yang ketakutan. Dalam kehidupan terdapat beberapa hal yang akan dialami oleh manusia. Hal itu meliputi A. Lahir tua sakit dan sembuh. B. Lahir kaya tua mati. C. Tua sakit dan mati. D. Lahir tua sakit dan mati. E. Lahir tinggi ramping dan putih. Jawaban yang benar adalah lahir tua sakit dan mati. Karena hidup ini adalah tidak kekal dan melewati 4 proses seperti ini ya. Oke, soal selanjutnya. Bab apa yang dimulai dengan menjelaskan bagaimana kita harus terlibat dalam pengembangan spiritual dan melayani orang lain di dunia. A. Bab guru dharma. B. Bab keyakinan dan pemahaman.
C. Bab perbedaan jasa kebajikan. D. Bab perumpamaan. D. Bab kemunculan stupa mestika. Jawaban yang benar adalah bab perbedaan jasa kebajikan. Dan sekarang kita dengar kembali yang dibabarkan oleh Master. Nah, untuk soal berikutnya, silakan Nelly Secie. Ya, Kan En Secie. Silakan host. Lengkapi kalimat berikut ini. Dalam satu titik-titik mampu memunculkan makna kata yang titik-titik dan tak terbatas. A. Dharma tak terhingga. B. Kebijaksanaan terluas. C. Cermin bulat sempurna terjangkau. D. Welas asih terpanjang. E. Jasa kebajikan terlama. Dalam satu apa mampu memunculkan makna kata titik-titik dan tak terbatas. Oke, dan jawabannya adalah dalam satu dharma mampu memunculkan makna kata yang tak terhingga dan tak terbatas. Oke, next session. Apa yang harus dilakukan dalam menapaki jalan kebenaran yang benar? A. Mempelajari ajaran Buddha. B. Memperbaiki diri. C. Membangkitkan tekad. D. Jawaban A, B, C benar. E. Jawaban A, B, C salah. Jawabannya adalah mempelajari ajaran Buddha, memperbaiki diri, dan membangkitkan tekad. Oke, selanjutnya. Bunga yang selalu identik dengan ajaran agama Buddha adalah A. Bunga sedap malam. B. Bunga matahari. C. Bunga teratai. D. Bunga tulip. E. Bunga melati. Jawabannya adalah tentu bunga teratai ya, Susyong Secie. Oke, next Susyong. Isilah titik-titik di bawah ini. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan membangkitkan A. 4 ikrar agung. B. 4 kebenaran mulia. C. 4 paramita. D. 4 tekad mulia. E. 4 kebijaksanaan. Close. Jawabannya adalah dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan membangkitkan 4 ikrar agung. Oke, next. Di sutra manakah dijelaskan bahwa bodhicitta bagaikan benih? A. Sutra agama. B. Sutra prasnya. C. Sutra teratai. D. Sutra Waipulia. E. Sutra Awatamsaka. Close. Di sutra manakah dijelaskan bodhicitta bagaikan benih? Jawabannya Sutra Awatamsaka. Oke, next. Di bawah ini adalah 6 objek indrawi, kecuali A. Pandangan, B. Rasa, C. Sentuhan, D. Bentuk, E. Suara. 6 objek indrawi. Kecuali, oke. Dan jawabannya adalah pandangan. Next session. Alam semesta dan bumi ini semuanya adalah titik-titik menakjubkan. Bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya dan membangkitkan titik-titik terang. A. Cermin tenang. B. Bulat murni. C. Welas asih kapal. D. Terang cahaya. E. Stupa pelita. Oke. Alam semesta dan bumi ini semuanya adalah terang, menakjubkan, bebas dari kotoran, noda kotoran, murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Oke. Lanjut, Susyong.
Nah, ini pemenang kita. Siapakah pemenang kita? Valentina Sucie. Ya, Ini tadi saya dapat masukan nih hadiahnya untuk 12 pemenang itu masing-masing mendapat 50.000 dana ke ITV Jakarta. Dan ini disponsori oleh Indrawati Sucie. ya, Nah. semoga semuanya penuh berkah dan semoga TAI bisa terus-menerus menyebarluaskan menyebarluaskan kasih. ya berita-berita yang bajik, yang benar, yang indah. Ya, berarti kita sama ya, Suci. Saya juga mengenal Suci dari TAI TV. Ya, apakah pemenangnya sudah ada? Mungkin Sece mau berbagi sharing sedikit. Sece, salam kenal juga Sece. Iya, baru kali ini ya kita Iya. berjumpa di udara. Ya, Suci, saya tidak pandai sharing, Suci. Mungkin Suci saja deh yang sharing ke Sharing bagaimana kami-kami. Sece mengenal Ceci, kan dari TAI TV, terus selanjutnya bagaimana Oh, Cece berbagi pertama, pesan batin Sece. boleh. Eh, Gini, dulu sebelumnya saya pernah tinggal di Pekanbaru. Oh, Dan di Pekanbaru pada saat itu ada pameran Ceci di Hotel Pangeran kalau nggak salah. Itu udah lama sekali Ceci. Udah puluhan tahun yang lalu. Lalu saya saat itu belum tahu Ceci itu apa. Jadi hanya dengar informasi dari sesiung saya, ini ada bagus loh, ini yayasan amal gitu. Jadi saya hanya ikut-ikutan. Lalu setelahnya beberapa tahun kemudian kami sesiung dipindah tugaskan ke Medan. Nah, sewaktu di Medan, nah dari Dai TV ini saya baru tahu bahwasanya Ceci ini adalah pendirinya Master. Karena pada saat itu, kalau nggak salah, ada juga ramai perlombaan Dai Cilik ya, Dai Cilik. Jadi sewaktu melihat Dai TV ini, saya mengira ini siaran televisi yang khusus menyiarkan tentang perlombaan atau kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, setelah saya lihat-lihat, loh, ini pakai bahasa Mandarin. Udah gitu, ininya apa siarannya tentang Dharma dan ininya bagus. Lalu ada ini biksuni yang setiap hari memberikan Dharma, kata-kata yang bagus lah gitu kan. Jadi saya mencari-cari tahu. Jadi akhirnya kenallah dengan Ceci dan menjadi relawan Ceci. Itu aja sih Ceci. iya, benar-benar ya. Jadi Iya, TAI TV kita bisa melihat apa yang sebenarnya dibabarkan oleh Master, apa yang dilakukan oleh insan Ceci, sehingga kita juga turut bersuka cita, kita juga sangat tersentuh dan terpanggil ya untuk iya menjadi betul. relawan Ceci. Begitu ya, mungkin kondisi Iya, kita, kondisi kita ya. iya. Ayo Sesiong Seci yang lain silakan berbagi kesan batin ya Sesiong Seci. Ceci. Pemenang Iya, pemenangnya udah dapat belum ya? Sambil menunggu nama pemenang, ya, saya sharing sedikit ya, Ceci ya. boleh Oh, silakan. keterusan pula ya sharingnya. Iya, nggak apa-apa Seci. Iya, berkaitan dengan pembabaran Dharma Master hari ini, bahwasanya apa yang sudah lalu udah kita tinggalkan, tidak perlu kita
risaukan, dan segala sesuatu akan berjalan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi intinya itu sebenarnya ke batin kita sendiri ya, Secie, kalau menurut saya ya. Karena kita kan selama bersosialisasi, selama berkegiatan ataupun dalam keseharian, tidak mungkin kita tidak ada kerisauan ataupun kegelapan batin lainnya. Jadi pasti ada hal-hal yang ini. Udah keluar namanya Secie. Nggak apa-apa, Secie, lanjutkan dulu. Ya, jadi Dharma ini memang sangat ini ya, Secie, bagi saya ya, membasuh kotoran batin. Jadi kalaupun selama ini mungkin kita udah kenal Dharma, tapi pada saat berinteraksi jadinya lupa. Nah, kalau kita sinfas yang seperti ini, jadi mengingatkan kita kembali. Itu aja sih, Secie. Iya, benar, Secie, ya. Kita masih malu awan, masih penuh dengan kerisauan dan kekotoran batin. Namun setiap hari kalau kita mendengarkan Dharma, akan mengingatkan kita, mungkin cepat ya kita kembali, oh saya nggak boleh begitu. Ya, memang pasti kalau lagi emosi atau apa, kita bisa keceplosan. Namun kita akan cepat mengingatkan diri kita, oh introspeksi diri, saya harusnya nggak boleh bersikap begitu. Saya harusnya bagaimana? Ya, jadi kita bisa kembali lagi mengingatkan diri kita dan juga supaya kita lebih waspada apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita lakukan, haruslah kita berhati-hati, lebih berhati-hati. Oke ya, selamat ya kepada yang sudah menjawab kuis hari ini dengan benar dan telah mendapatkan, telah bisa ikut bersumbangsi buat Pak ITV. Selamat kepada Nani Secie, Herianto Sesyong, Silpi Secie, Susanti Secie, Melisa Silvanas Taneri Secie, Bundeng Sesyong, Tuti Haryati Secie, Yeni Lau Secie, Meta Secie, Happy Triana Secie, dan TG Sesyong. Ayo Sesyong Secie, semua diberi kesempatan untuk berbagi sharing. Silakan memanfaatkan waktu dengan baik ya untuk berbagi kesan batin Sesyong Secie yang Sesyong Secie dapatkan hari ini. Silakan, ada yang mau berbagi sharing? Ayo Sesyong Secie. Nah, dari Palembang ini Happy Secie ya. Silakan Happy Secie. Malam Secie, Malam Secie. Cảm ơn Secie, cảm ơn Sangren Haise, cảm ơn tim Simpasiang, cảm ơn Tatia. Benar ya Secie, kayaknya sebelum kita kenal Dharma, kayaknya apa-apa tuh semua mau kita ya Secie. Misalnya kayak saya dulu, waktu saya belum kenal Secie, saya tuh kalau sama karyawan tuh nggak lihat lagi kalau misalnya ada satu titik kesalahan, saya langsung marah aja. Saya nggak lihat siapa yang salah, siapa yang benar, pokoknya saya marah. Tapi setelah saya ketemu Ceci, jodoh baik saya sama Ceci, nah saya ngerasa Dharma Master itu benar-benar nyata di kehidupan sehari-hari kita, Ceci. Dan keluarga saya pun, di sekitar saya pun sudah merasakannya. Seperti orang tua saya, anak-anak saya, suami saya juga merasakan kalau saya juga jauh lebih tenang, lebih sabar menghadapi lingkungan. Dharma Master itu sangat unik ya, Secie, kalau menurut saya. Dalam dengan metode terampilnya Master membuat kita itu menyerap Dharma itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya, Secie. Kayak saya kalau misalnya saya disuruh baca naskah sutra, mungkin saya nggak nggak bisa gitu. Tapi kalau melalui Master bercerita, saya lebih senang, lebih paham gitu. Saya bisa ngajak anak saya yang kecil nonton gitu sama-sama. Nah, untuk menjalani kehidupan sehari-hari juga saya juga banyak bersabar ya. Maksudnya saya bisa menahan ego saya,
menahan marah saya gitu. Walaupun di kegiatan Ceci pasti gesekan itu selalu ada. Dengan kita berkerumun dengan orang banyak, kita ketemu dengan sifat-sifat masing-masing. Dan saya selalu menelik ke belakang. Misalnya ada orang ini sangat galak, oh berarti saya adalah masa lalunya begini juga, mungkin saya ngerasa saya juga galak. Jadi ketemu sama-sama orang galak, berarti saya, oh cermin saya sendiri. Berarti saya dulu gini nih, tapi sekarang saya setelah ikut Seci, setelah saya mendengar Dharma Master, saya juga sudah mulai, maksudnya menanamkan dalam hati saya itu 5 huruf tadi, sabar. Sabar sampai merasa tidak ada sabar itu nggak tahu sampai kapan ya Seci. Gitu aja ya Seci. Kanan ya Seci. Kanan ya Happy Sece ya, luar biasa sharingnya ya. Benar ya Sece ya, setelah kita memahami Dharma, justru kita di sini ya melatih diri untuk merubah sifat-sifat dan tabiat buruk kita ya, sehingga kita dengan demikian ya orang-orang di rumah kita juga bisa melihat apa perubahan pada diri kita dan akhirnya juga ikut mendukung kita dalam Ya, berbuat benar. kebajikan. Ya, benar Mungkin Seci. Nelly Sece mau menambahin, mau menanggapi, silakan Sece. Nelly Sece mau menambahkan. Suaranya Sece. Apakah ada Sesyong Seci? Iya, ini koneksinya kurang bagus nih, jaringan. Sece tadi ada mendengar sharing dari Happy Sece dari Palembang. Ada, sangat bagus ya Seci ya. Iya. Ya, kayaknya saya sama deh. Saya juga orangnya agak emosional. Jadi setelah mengenal Dharma juga agak ini ya, seperti tadi yang kita sampaikan bahwasanya kita jadi mengingatkan ke diri kita sendiri, tarik nafas, sabar. Ya, Heavy Secie, 5 kata ya, 5 huruf ya, sabar. Sabar itu tidak terhingga Secie. Jangan Benar Seci. bosan-bosan ya Secie. Iya. Kadang kalau kita rem sedikit, balik lagi, oh sabar gitu ya Seci. Iya, itulah kekuatan kita Secie. Semoga dengan banyak mendengar Dharma kita makin bijak ya. Iya Seci. Kanan Seci Nelly. Ya kan Secie. Secie lainnya ada lagi nggak yang mau sharing? Atau kita panggil aja Sece. Sece mau panggil Boleh, boleh. siapa untuk Setuju. berbagi sharing? Secie duluan deh. Secie panggil siapa? Ini di chat banyak yang apa nggak sharing gitu. Yang izin-izinnya. Coba kita lihat. Dari Medan aja kita panggil ya, coba ya. Nah, Sece kenal siapa? Silakan Sece. Melisa Sim Secie. Melisa Sim Secie, boleh sharing nggak? Selamat malam, Susyung Sucie. Aduh, Ya, saya belum ada yang bisa saya sharingkan. Next time ya, Sucie ya. oke, Belajar baik dulu, Secie. Sucie. Banyak belajar Ya. dulu. Ya, kanan Secie. Mungkin dari Tebing Tinggi, Herianto Susyung mau berbagi sharing. Malam Seje, Ya. maaf Seje, tidak sharing dulu ya, Kan En. Oh ya, Kan En Susyung sudah mau bantu menjawabnya ya. Dan Kan En atas partisipasinya hari ini. Kita di sini sama-sama belajar ya, sama-sama mendengarkan Dharma dari Master. Mungkin dari Jambi Secie. Tegi Secie atau Tegi Sesyong. Boleh sharing nggak? Oh, Sesyong ini, Tegi Sesyong. Tegi Sesyong boleh sharing.
Tidak ada ya. Oke, Mungkin kita Suci. mungkin Kita lanjut eh, aja. ya dari peserta simpasiang ada yang mau berbagi sharing Susiang Sece? Ini ada siapa? Saya coba panggil. Apakah Holeh Sesiong ada? Atau Jangkawi Sesiong mau berbagi sharing? Sepi ya hari ini Sece. Selamat malam, Cice. Oh iya malam, Yeni Sece. Malam, Dari Jambi. Cice. Ya. Dari Jambi, salam sehat. Ya, salam sehat juga, Suci. Silakan, Suci. Saya senang sekali hari ini bisa menang kuis, bisa disumbang ke GTAI, saya senang sekali. Karena saya pertama mengenal tahu dengan Suci itu dari TAI TV. TAI TV, siaran TAI TV, saya lihat siaran Master bercerita, sangat-sangat senang saya. Itu aja Cice, Tan-on. Kan, Yeni Sece ya. Jadi benar ya Master lewat Master bercerita ya dengan berbagai metode sehingga membuat kita lebih mudah memahami Dhamma ya. Ya, dan kita lebih tahu apa misi Suci itu gimana untuk amal, untuk lingkungan. Kangen ya Suci. Ya, Ya, kan. kanan, Suci. Kangen Suci, selamat malam. Ya, malam Sece. Selamat malam. Dan atas sharingnya. Ayo Sesiang Sece yang lain silakan berbagi sharing ya. Ayo Sesiang Sece. Kalau tidak ada lagi, apakah kita apa membaca kosakata aja Sece? Ya, Suci. Silakan, Suci. Silakan host.感恩是光上人开示，感恩修哥修佛。Jeng Semia Hua Sin Fasang Iwe Kosakata Sin Fasang Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan Episode 1564 Benar-benar tercerahkan dan terang mampu melahirkan segala dharma pada tanggal 28 Juli 2024. Suoiti landasan hakakat untuk bersandar. Cenjue pencerahan sejati benar-benar tercerahkan. Cheng-e menghukum kejahatan. Ling-ming terang secara spiritual. Kan'en Seku Shepo, Wan Sang Hao. Kan Syafusa. Kan ya kepada seluruh peserta simpasiang hari ini. Dengan demikian kita tutup ya sharing simpasiang hari ini. Tacia Ching Cili. Wawan Siang. Host mungkin bisa tampilkan foto Buddha. Host bisa tampilkan foto Buddha. Wawan Siang Fu Fusa Ji Sang Ren Sing Sanun Sin Ling.
李文信、Chai Wen Sin、San Wen Sin. 感恩师兄师姐 semuanya. 感恩师兄师姐，晚上好。阿弥陀佛。感恩师兄师姐，感恩 Nelly 师姐，感恩 Valentina 师姐，晚安。感恩丁心发香，感恩 Nemba 师兄，kenapa 感恩 Valentina, Nelly, Tatia ya semuanya. Mbak Susung hari ini enggak ini sharing ya. Tatia, Wansang kita Oke, selamat Hao, malam.感恩 Selamat malam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ